Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Wahyudi dengan NIM 220320024, program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikul Saleh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Good Agriculture Kultur Praktis. Good Agriculture Practice atau GAP adalah praktik pertanian yang baik, adalah sebuah sistem sertifikasi atau pedoman teknis yang mengatur seluruh proses produksi di sektor pertanian. GAP dirancang untuk menjadi kerangka kerja terstruktur yang melampaui sekedar metode bertani tradisional, mendorong profesionalisme dan kualitas produk dari hulu. Tujuan utama penerapan Good Agriculture sangat komprehensif, tidak hanya berfokus pada kualitas produk secara fisik. Targetnya adalah agar hasil panen yang dihasilkan tidak hanya bagus dari segi bentuk dan rasa, tetapi juga memiliki 4 pilar utama: aman bagi konsumen, ramah lingkungan, berkelanjutan, dan memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. Pilar pertama dan terpenting adalah hasil panen harus aman dikonsumsi. Berarti meminimalkan resiko bahaya biologis seperti patogen, kimiawi, residu pestisida atau logam berat, dan fisik. GAP berupaya untuk memastikan makanan yang dihasilkan tidak menyebabkan penyakit atau keracunan pada konsumen. Pilar kedua adalah praktik yang ramah lingkungan. GAP menekan penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, pengelolaan limbah pertanian, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Tujuannya adalah meminimalisir dampak negatif kegiatan pertanian terhadap ekosistem sekitar, seperti pencegahan pencemaran air dan tanah. Untuk mencapai hal ini, dalam GAP, setiap tahap produksi harus mengikuti standar tertentu. Ini mulai dari persiapan lahan, di mana lahan harus bebas dari bahan kimiawi berbahaya atau kontaminan yang dapat diserap oleh tanaman. Standar ini juga mengatur penggunaan air irigasi yang harus dipastikan bersih dan tidak mengandung sumber penyakit. GAP mengawasi secara ketat penanaman dan perawatan tanaman. Misalnya, penggunaan pestisida harus sesuai aturan dan diterapkan hanya bila perlu dan pada dosis yang tepat. Penggunaan pupuk juga dikontrol untuk mencegah kelebihan nutrisi yang dapat mencemari lingkungan sekaligus menghemat biaya. Kontrol juga berlanjut hingga tahapan panen hingga pasca panen. Pemetikan harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah mutu, dan hasil panen harus disimpan dan ditangani dalam kondisi higienis. Ini mencakup sanitasi gudang, alat panen, dan pengemasan untuk mencegah kontaminasi dan mempertahankan kesegaran. Dengan mengintegrasi semua standar ini, GAP hanya meningkatkan kualitas teknis dan keamanan hasil pertanian, tetapi juga mendorong sistem yang berkelanjutan secara ekologis dan memberikan keuntungan ekonomi bagi petani melalui peningkatan efisiensi, pengurangan risiko gagal panen, dan peningkatan akses ke pasar yang menuntut standar keamanan pangan yang tinggi. Tujuan utama dari penerapan GAP melampaui sekadar peningkatan hasil panen. GAP adalah kerangka kerja yang komprehensif, dirancang untuk mengoptimalkan praktik pertanian demi mencapai 5 pilar utama yang saling terkait: keamanan pangan, kualitas, berkelanjutan, lingkungan, kesejahteraan pekerja, dan akses pasar. 1. Menjamin produk aman dikonsumsi. Tujuan pertama dan paling mendasar adalah menjamin produk aman dikonsumsi. GAP mengintegrasikan praktik-praktik keamanan pangan sejak awal proses. Artinya, GAP membantu petani mengurangi risiko kontaminasi dari 3 jenis bahaya utama:
mikroba bahaya biologis, residu bahan kimia atau kimiawi, dan kontaminasi fisik pada produk. Pengurangan resiko ini dicapai melalui kontrol ketat terhadap air irigasi, penggunaan pupuk dan pestisida yang terdaftar dan tepat dosis, serta sanitasi yang baik selama panen dan pasca panen. Ini memastikan bahwa bahaya diminimalkan sebelum produk mencapai konsumen. Yang kedua, menjaga kualitas dan konsentrasi produk. Tujuan kedua adalah menjaga kualitas dan konsentrasi produk. Kualitas dalam konteks GAP tidak hanya mencakup penampilan visual, tetapi juga nutrisi, rasa, dan umur simpan. Produk yang dihasilkan dengan mengikuti standar GAP memiliki kualitas seragam dan stabil. Konsentrasi ini sangat penting bagi pasar modern, di mana produk harus memenuhi standar pasar domestik maupun internasional yang menuntut spesifikasi bentuk, ukuran, dan kematangan yang seragam. Yang ketiga adalah melindungi lingkungan. Tujuan ketiga mencerminkan tanggung jawab ekologis. GAP yang melindungi lingkungan. GAP mendorong petani untuk mengadopsi praktik yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya. GAP mendorong penggunaan input pertanian secara efisien seperti air, energi, kimia. Hal ini bertujuan agar tidak mencemari tanah dan air melalui kelebihan pupuk atau pestisida. Selain itu, praktik ini juga mendukung pelestarian keanekaragaman hayati di lingkungan pertanian. Yang keempat adalah melindungi kesehatan serta keselamatan pekerja. Tujuan keempat menyoroti dimensi sosial GAP, yaitu melindungi kesehatan serta keselamatan pekerja. Dalam GAP, kesejahteraan pekerja pertanian juga mendapatkan perhatian sebagai bagian integral dari sistem produksi yang bertanggung jawab. GAP mewajibkan tindakan preventif seperti penyediaan alat pelindung diri atau APD yang memadai, akses fasilitas sanitasi yang layak, dan pelatihan keselamatan kerja yang efektif. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko cedera dan pemerapan bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Yang kelima adalah meningkatkan akses pasar. Tujuan kelima adalah memanfaatkan ekonomi yang penting, yaitu meningkatkan akses pasar. Karena standar GAP diakui secara global, sertifikasi ini menjadi kunci untuk membuka peluang dagang yang lebih luas. Produk yang sudah sertifikasi GAP lebih mudah diterima oleh pasar ekspor dan pasar domestik premium, karena sertifikasi tersebut membuktikan bahwa produk memenuhi standar keamanan pangan dunia, seringkali menjadi persyaratan untuk masuk. Dengan kata lain, GAP bukan hanya soal bertani. Ini adalah tantangan bagaimana kita membangun sistem pertanian yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Ini adalah jaminan sistematis yang menghubungkan praktik pertanian yang bertanggung jawab dengan keamanan konsumen dan keberlanjutan lingkungan. Penerapan good agriculture practice bagi petani. Saat ini tren pasar global mengalami pergeseran mendasar, bergerak semakin kuat menuju pertanian berkelanjutan. Konsumen modern telah menjadi jauh lebih cerdas dan etis. Mereka tidak hanya menilai produk dari bentuk visualnya, tetapi juga sangat peduli terhadap cara produk itu dihasilkan, meliputi etika lingkungan dan keamanan. Dalam konteks tuntutan pasar yang semakin tinggi ini, penerapan GAP menciptakan peluang besar bagi petani. Sertifikasi GAP tidak lagi sekadar opsi, melainkan sebuah persyaratan yang dapat meningkatkan nilai jual produk dan membuka akses pasar ke segmen pasar premium baik domestik maupun internasional. Yang pertama, ada kualitas produk meningkat dan nilai jual tinggi. Peluang pertama terletak pada peningkatan kualitas. Produk
GAP dihasilkan proses terkontrol secara ketat melalui pemilihan benih hingga penanganan pasca panen. Hasilnya adalah produk yang secara konsisten lebih segar, tahan lama, dan memenuhi standar estetika dan nutrisi yang tinggi, menjadikan bernilai jual tinggi. Yang kedua adalah keamanan pangan sebagai jaminan. Peluang kedua berfokus pada jaminan keamanan. Dengan mengikuti prosedur GAP, resiko kontaminasi dan keracunan pangan bisa ditekan secara signifikan. Jaminan keamanan ini sangat dihargai oleh pembeli besar seperti supermarket dan konsumen akhir yang bersedia membayar lebih untuk produk yang terbukti aman. Yang ketiga adalah ramah lingkungan untuk berkelanjutan. Peluang ketiga mencakup aspek lingkungan yang krusial, memastikan kegiatan pertanian tidak merusak ekosistem sekitar melalui manajemen air, tanah, dan limbah yang bertanggung jawab. Pemasaran produk sebagai ramah lingkungan meningkatkan petani memenuhi permintaan di pasar hijau yang terus berkembang. Yang keempat ada aspek sosial dan etika. Peluang keempat berkaitan dengan dimensi sosial dan etika. GAP secara eksplisit memperhatikan hak-hak pekerja dan masyarakat sekitar lahan pertanian. Kebutuhan terhadap standar sosial meningkatkan citra produk dan perusahaan serta memitigasi resiko boikot atau masalah rantai pasok yang terkait dengan isu tenaga kerja. Yang kelima ada aspek ekonomi, efisiensi dan keuangan. Peluang kelima adalah keuntungan langsung secara aspek ekonomi. Dengan mengadopsi prosedur GAP, petani belajar menggunakan input pertanian, pupuk, pestisida, air lebih efisien. Peningkatan efisiensi produk ini dikombinasikan dengan harga jual yang lebih tinggi, memberikan keuntungan lebih besar kepada petani. Penting untuk digarisbawahi bahwa permintaan global terhadap GAP bukan preferensi, melainkan seringkali merupakan kewajiban regulasi. Faktanya, beberapa negara maju seperti Jepang atau Uni Eropa hanya mau mengimpor hasil pertanian yang sudah tersertifikasi GAP atau standar sejenis yang setara. Hal ini berarti bahwa penerapan GAP menjadi kunci untuk menembus pasar internasional. Tanpa sertifikasi ini, petani dan eksportir akan secara otomatis kehilangan akses ke pasar-pasar besar dengan daya beli tinggi secara ketat, melakukan standar keamanan dan keberlanjutan. Dengan demikian, GAP mengubah tantangan tren pasar menjadi sebuah strategi kemenangan, meningkatkan kualitas dan etika produksi, yang pada akhirnya menghasilkan produk yang tidak hanya aman dan berkelanjutan, tetapi juga mengamankan posisi petani dalam rantai pasok global yang kompetitif. Berikut ada 6 prinsip utama penerapan Good Agriculture Practice. GAP adalah kerangka kerja yang didasarkan pada 6 prinsip fundamental yang saling mendukung. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa praktik pertanian tidak hanya menghasilkan panen yang berlimpah, tetapi juga memenuhi tuntutan etika, lingkungan, dan pasar global. Penerapan prinsip-prinsip ini menjadi pertanian yang lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab. 1. Keamanan pangan, food safety. Prinsip pertama dan terpenting adalah keamanan pangan. Fokus utamanya adalah pada pencegah kontaminasi produk. Setiap potensi bahaya kimia seperti residu, pestisida, biologi seperti patogen dari kotoran hewan atau fisik seperti perihal plastik harus diidentifikasi dan diminimalkan setiap tahap produksi. Yang kedua adalah kualitas produk quality. Prinsip kedua adalah kualitas produk. GAP memastikan bahwa pengendalian mutu dilakukan dari hulu ke hilir. Kontrol ini dimulai dari pemilihan benih, pembibitan, penanaman, perawatan, hingga pemasaran produk. Tujuannya adalah menghasilkan produk yang seragam, segar, tahan lama, dan memenuhi
standar pasar yang tinggi. Yang ketiga adalah berkelanjutan lingkungan. Prinsip ketiga adalah berkelanjutan lingkungan. GAP mendorong praktik yang memastikan sumber daya seperti tanah, air dikelola agar tetap lestari untuk generasi berikutnya. Hal ini termasuk praktik konservasi tanah, penggunaan air secara efisien, dan penerapan sistem pengelolaan limbah yang minimalkan pencemaran. Yang keempat adalah kesejahteraan pekerja. Prinsip keempat adalah kesejahteraan pekerja, menunjukkan dimensi sosial GAP. Prinsip ini secara kuat mempertahankan keselamatan kerja yang meliputi penyediaan APD dan pelatihan. Selain itu, GAP juga mengedepankan hak-hak dasar pekerja seperti jam kerja yang manusiawi dan upaya yang layak sesuai standar yang berlaku. Yang kelima adalah ketelusuran atau traceability. Prinsip kelima adalah ketelusuran atau traceability. Prinsip ini mewajibkan setiap batch produksi harus tepat ditelusuri asal-usulnya, yaitu dari mana, kapan diproduksi. Catatan rinci ini mencakup tanggal tanam, jenis input pupuk pestisida, hingga waktu panen. Memungkinkan penarikan produk yang cepat jika terdeteksi masalah keamanan pangan. Yang keenam, pendekatan berbasis resiko. Prinsip keenam ini adalah pendekatan berbasis resiko. GAP tidak hanya bergantung pada aturan umum, tetapi menggunakan data dan bukti lapangan untuk pengambilan keputusan. Prinsip ini memungkinkan petani untuk memperbaiki proses secara berkelanjutan. Prinsip continuous improvement dengan memprioritaskan risiko tertinggi dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Dengan mengintegrasikan keenam prinsip ini, GAP menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pertanian yang menyeluruh. Sistem ini tidak hanya fokus pada hasil panen ekonomi, tetapi juga pada dampak sosial pekerja dan lingkungan berkelanjutan. GAP menginformasi pertanian menjadi sistem yang proporsional, transparan, dan bertanggung jawab. Sebuah model yang diakui dan dihargai oleh pasar global yang semakin menuntut standar etika dan keamanan yang tinggi. Sepuluh pilar utama Good Agriculture Practice yang merupakan 10 aspek penting dan wajib diterapkan oleh petani untuk mencapai standar pertanian yang aman dan berkelanjutan. Yang pertama adalah perencanaan dan pengolahan tanah. Pilar pertama adalah perencanaan dan pengolahan tanah yang bertanggung jawab. Petani wajib memastikan bahwa tanah yang digunakan bebas kontaminan seperti logam berat, sisa limbah industri, ataupun polutan lainnya. Kontaminasi tanah dapat langsung terserap oleh tanaman dan membahayakan konsumen. Untuk keberlanjutan, petani perlu melakukan analisis pH, unsur hara, dan menerapkan praktik konservasi tanah seperti rotasi tanaman dan penanaman penutup tanah atau cover crop. Praktik ini bertujuan menjaga kesuburan dan struktur tanah agar tetap lestari. Yang kedua adalah penggunaan benih dan bibit berkualitas. Pilar kedua berfokus pada kualitas input awal. Benih harus bersertifikat unggul dan sesuai agroklimat, cocok dengan kondisi iklim dan tanah setempat. Penggunaan benih berkualitas mengurangi resiko penyakit sejak dini dan menjamin hasil panen yang optimal. Untuk mendukung prinsip ketelusuran, setiap asal bibit harus dicatat. Dokumentasi ini memungkinkan pelacakan jika terdapat masalah genetika atau penyakit yang terkait dengan sumber benih tertentu. Yang ketiga ada pengolahan air dan irigasi. Pilar ketiga adalah manajemen air. Air harus bersih dan bebas limbah industri atau rumah tangga, terutama jika air tersebut bersentuh langsung dengan bagian tanaman yang dikonsumsi.
Uji kualitas air secara berkala wajib dilakukan untuk memverifikasi keamanan. GAP menganjurkan sistem irigasi hemat air seperti drip irrigation atau irigasi tetes untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dan meminimalkan penyebaran penyakit tanaman melalui genangan. Yang keempat adalah penggunaan pupuk dan pestisida yang aman. Pilar keempat mengatur penggunaan agrokimia secara aman dan bertanggung jawab. Pemupukan dilakukan berdasarkan uji tanah dan dosis yang direkomendasikan, menghindari pemakaian berlebihan yang dapat mencemari air dan meningkatkan bahaya. Demikian pula penggunaan pestisida harus sesuai dengan label, jenis dosis, dan target. Yang paling krusial, dicatat waktu aplikasinya. Pencatatan ini memastikan bahwa pre-harvest interval atau PHI, waktu tunggu aman sebelum panen, dihormati sehingga produk aman saat panen dari residu kimia berbahaya. Yang kelima adalah pengelolaan hama dan penyakit atau IPM. Pilar kelima adalah pengelolaan hama dan penyakit melalui prinsip Integrated Pest Management IPM atau pengendalian hama terpadu PHT. IPM menekan penggunaan metode non-kimiawi terlebih dahulu. Pendekatan ini menggunakan musuh alami, rotasi tanaman, dan praktik budidaya yang sehat. Pestisida hanya digunakan sebagai pilihan terakhir. Dan apabila tingkat serangan hama telah melewati ambang batas ekonomi yang dapat diterima, memprioritaskan pengendalian biologis dan ekologis. Yang keenam ada pasca panen dan pengolahan produk. Pilar keenam berfokus pada penanganan setelah panen. Hasil panen harus diperlakukan secara higienis, dicuci dengan air bersih, disortasi untuk menghilangkan produk cacat, disimpan pada suhu yang sesuai untuk memperpanjang umur simpan dan menjaga kualitas. Kemasan harus aman pangan dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh pasar tujuan. Yang ketujuh adalah pengawasan kualitas dan keamanan pangan. Pilar ketujuh adalah verifikasi air keamanan. Ini melibatkan uji residu, pestisida, logam berat, serta sanitasi era pengemasan. Uji lab memberikan bukti objektif tentang keamanan produk. Terkait dengan ketelusuran produk harus bisa ditelusuri asalnya melalui sistem labeling atau coding yang diterapkan sejak awal. Yang kedelapan adalah pengolahan limbah dan lingkungan. Pilar kedelapan bertanggung jawab lingkungan. Limbah organik diolah menjadi kompos, sementara limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti wadah pestisida bekas dikumpulkan dan dibuang sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, buffer zone atau zona penyangga harus dibuat sekitar lahan untuk menjaga sistem alami. Yang kesembilan adalah kesehatan dan keselamatan pekerja. Pilar kesembilan berfokus pada aspek sosial. Pekerja wajib memakai APD yang sesuai dengan fasilitas dasar seperti toilet, air bersih, tempat cuci tangan yang layak harus disediakan. Petani juga harus rutin memberikan pelatihan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan keselamatan kerja lainnya. Yang ke-10 adalah dokumentasi dan pelaporan. Pilar ke-10 adalah fondasi administrasi dari sistem. Semua kegiatan dicatat frame record book, termasuk detail aplikasi pupuk, pestisida, hasil panen, dan laporan audit internal. Catatan ini menjadi bukti penting dalam proses sertifikasi, menunjukkan konsentrasi dan kepatuhan petani terhadap semua pilar GAP lainnya. Kemudian ada asesmen penerapan good agriculture practice. Asesmen awal GAP adalah langkah pertama. Asesmen awal GAP analysis adalah proses diagnostik di mana petani membandingkan praktik pertanian yang dilakukan saat dengan standar GAP yang diakui. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan atau kekurangan yang harus diperbaiki.
seperti kurangnya fasilitas sanitasi atau penggunaan pestisida yang terdokumentasi. Yang kedua, membuat SOP tertulis. Langkah kedua adalah membuat SOP atau Standard Operating Product tertulis. SOP adalah panduan langkah demi langkah harus diakui oleh pekerja. SOP ini mencakup aspek setiap kritis, mulai dari cara penyemprotan pestisida, prosedur panen yang higienis, cara sanitasi, alat dan gudang, hingga prosedur penerimaan bibit yang harus bersertifikat. Yang ketiga ada pelatihan tenaga kerja. Langkah ketiga adalah pelatihan tenaga kerja. Keberhasilan GAP sangat bergantung pada kepatuhan pekerja di lapangan. Oleh karena itu, semua pekerja harus dilatih secara komprehensif agar memahami pentingnya higiene dan keselamatan pekerja, serta mampu menjalankan SOP yang telah diterapkan dan ditetapkan dengan benar dan konsisten. Yang keempat adalah implementasi dan pencatatan. Langkah keempat adalah implementasi dan pencatatan praktik baru. Di tahap ini, praktik GAP yang telah dirancang melalui SOP diterapkan sepenuhnya di lahan. Bersama dengan implementasi, seluruh kegiatan dicatat dalam buku catatan pertanian atau farm record book. Pencatatan detail ini mencakup aplikasi pupuk, pestisida, hasil panen, suhu penyimpanan, dan pelatihan pekerja. Dokumentasi yang rapi ini sangat penting agar data tersebut dapat dievaluasi sebagai bukti bahwa praktik aman dilakukan. Yang kelima adalah mentoring internal dan audit. Langkah kelima adalah mentoring internal dan audit rutin. Pemantauan ini dilakukan secara mandiri oleh tim internal atau manajer pertanian untuk memastikan SOP diikuti dan batas kritis terpenuhi. Jika adanya penyimpangan atau temuan yang tidak sesuai standar GAP, tindakan koreksi harus segera dilakukan dan dicatat. Audit internal yang rutin ini memastikan sistem berjalan efektif dan mendeteksi masalah sebelum menjadi kritis. Yang terakhir, yang keenam adalah persiapan sertifikasi. Langkah keenam adalah persiapan sertifikasi setelah proses implementasi, pencatatan, dan audit internal menunjukkan bahwa semua sudah sesuai standar. Petani ini mengajukan permohonan untuk audit pihak ketiga, lembaga sertifikasi independen, untuk mendapatkan sertifikat GAP yang diakui secara resmi. Sertifikat ini bukti formal yang membuka akses pasar premium internasional. Seluruh proses penerapan ini memastikan GAP tidak hanya formalitas, tetapi sistem yang telah verifikasi dan benar-benar efektif di lapangan dalam menjamin produk yang aman dan berkelanjutan. Setelah semua 10 pilar dan langkah implementasi GAP diterapkan dan diverifikasi melalui audit internal, produk pertanian dapat dilanjutkan untuk mengidentifikasi sertifikasi GAP secara resmi. Sertifikasi ini adalah pengakuan pihak ketiga yang membuktikan bahwa petani telah memenuhi standar praktik pertanian yang baik. Sertifikasi ini sangat penting karena menjadi paspor yang dibutuhkan produk untuk memasuki pasar tertentu, terutama pasar global. Di seluruh dunia terdapat berbagai standar GAP yang diakui, yang masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan regional atau nasional. Standar GAP global dan regional. Salah satu standar paling penting adalah global GAP, sebelumnya dikenal sebagai Europe GAP, yang merupakan inisiatif Eropa. Standar ini bersifat internasional dan paling banyak diterapkan di berbagai negara, terutama bagi petani yang masuk rantai retail besar di Eropa dan global. Di Amerika Serikat, standar yang umum digunakan
adalah USDA GAP yang ditetapkan oleh United States Department of Agriculture. Meskipun sering bersifat sukarela, sertifikasi ini seringkali diminta oleh pembeli besar domestik dan membantu produk memenuhi persyaratan impor di Amerika Serikat. Sementara itu, negara-negara dengan tuntutan pasar yang sangat spesifik juga mengembangkan standar GAP mereka sendiri. Contohnya adalah JGAP di Jepang, yang dikenal memiliki persyaratan keamanan pangan dan kualitas yang sangat ketat, mencerminkan referensi konsumen Jepang. Peran GAP di Indonesia. Di Indonesia, standar GAP yang berlaku secara nasional adalah SNI GAP, Standar Nasional Indonesia GAP. Standar ini dikembangkan untuk menyesuaikan praktik GAP global dengan kondisi agroklimat dan regulasi hukum di Indonesia. Penerapan sertifikasi GAP di Indonesia secara teknis diatur dan diawasi oleh Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian ini memastikan bahwa praktik pertanian yang dilakukan oleh petani Indonesia memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan yang ditetapkan. Sertifikasi GAP ini menjadi salah satu syarat agar produk bisa diekspor ke luar negeri. Ini adalah langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia. Karena produk bersertifikat dianggap memiliki resiko yang jauh lebih rendah oleh negara pengimpor. Dengan memiliki sertifikat GAP, kepercayaan konsumen meningkat secara signifikan. Sertifikasi ini adalah bukti kuat yang menjamin bahwa produk yang mereka beli telah terjamin mutunya aman dari bahaya diproduksi secara etis dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, sertifikat GAP merupakan bukti nyata komitmen petani terhadap kualitas dan keamanan pangan. Ini mengubah praktik pertanian dari sekadar mata pencarian menjadi sebuah sistem produksi yang profesional dan diakui secara global. Tahap akhir penerapan dan sertifikasi GAP adalah pemeriksaan atau audit yang dilakukan menggunakan alat kontrol yang sangat penting, checklist. Checklist ini berfungsi sebagai panduan sistem untuk memverifikasi bahwa semua prinsip dan pilar GAP diimplementasikan secara konsisten dan terdokumentasi dengan benar. Checklist GAP pada dasarnya adalah daftar terperinci berisi poin-poin yang harus diperiksa di lapangan. Daftar ini diterjemahkan langsung dari standar GAP yang berlaku seperti Global GAP atau SNI GAP menjadi serangkaian pertanyaan atau kriteria ya atau tidak, atau sesuai atau tidak sesuai. Poin-poin pemeriksaan dalam checklist angket komprehensif mencakup seluruh siklus produksi, misalnya mencakup pengecekan kebersihan area panen, memastikan tidak ada kontaminan yang mempengaruhi produk yang baru dipanen. Aspek lingkungan dan keamanan pangan juga menjadi fokus utama, seperti pemeriksaan sanitasi air, irigasi, atau pencucian produk. Auditor akan memverifikasi apakah air telah diuji secara berkala dan apakah hasilnya menunjukkan batas kritis keamanan telah terpenuhi. Kontrol resiko kimiawi diverifikasi melalui pemeriksaan catatan penggunaan pestisida. Checklist akan minta bukti dokumentasi lengkap, termasuk jenis pestisida yang digunakan, dosis, tanggal aplikasi, dan yang terpenting, konfirmasi bahwa per harvest interval PHI telah ditaati. Dimensi sosial dari GAP juga tidak luput dari pemeriksaan. Checklist akan meninjau aspek kesejahteraan, memastikan ketersediaan alat pelindung diri APD, fasilitas sanitasi yang layak, dan bukti pelatihan keselamatan kerja yang diberikan kepada staf. Checklist ini bukan hanya alat untuk auditor eksternal,
Di internal, checklist digunakan petani sebagai alat kontrol internal. Dengan menggunakan secara mandiri dan rutin, petani dapat secara proaktif mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan sebelum audit resmi dilakukan. Tujuan penggunaan checklist baik oleh auditor maupun petani adalah untuk memastikan semua prinsip GAP sudah diterapkan dengan benar. Ini memberikan kerangka kerja yang objektif untuk mengukur kinerja dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Pada akhirnya, hasil dari pengisian checklist ini menentukan apakah petani memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat GAP. Checklist yang terisi lengkap dan tanpa kekurangan besar, mazur non-conformance, menjadi bukti kuat bahwa sistem pertanian diterapkan memenuhi standar profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa Good Agriculture Practice atau GAP adalah pedoman yang jauh melampaui praktik pertanian biasa. GAP adalah sistem manajemen mutu dan resiko yang krusial, beroperasi sebagai fondasi penting dalam menciptakan sistem pertanian modern yang aman, efisien, dan berkelanjutan di tingkat global dari nasional. Inti dari GAP adalah pendekatan holistik yang menyeimbangkan 4 pilar utama: keamanan pangan, keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan efisiensi ekonomi. Keseimbangan ini memastikan bahwa keuntungan finansial tidak diciptakan dengan mengorbankan kesehatan konsumen, pekerja, atau ekosistem. Melalui penerapan GAP, produk pertanian Indonesia dapat bersaing di pasar global secara kredibel. Standar GAP baik yang berskala nasional atau SNI GAP maupun internasional global GAP berfungsi sebagai bahasa universal yang menjamin kualitas keamanan produk kepada pembeli di seluruh dunia. Sertifikasi GAP bertindak sebagai paspor dagang dengan bukti kepatuhan terhadap standar etika dan keamanan pangan yang ketat. Produk di Indonesia dapat menembus pasar-pasar premium di negara maju yang memiliki persyaratan impor yang ketat, seperti Uni Eropa dan Jepang. Dampak positif GAP juga terasa langsung pada sektor pertanian lokal, karena sistem ini mengajarkan penggunaan input yang efisien seperti pupuk, pestisida, dan air. Petani lebih sejahtera melalui peningkatan efisiensi produksi, pengurangan biaya, dan minimnya risiko gagal panen akibat praktik yang tidak tepat. Penerapan GAP juga memberikan nilai jual yang lebih tinggi atau premium price bagi produk yang tersertifikasi. Hal ini mendorong peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani, mengubah pertanian menjadi profesi yang lebih berkelanjutan secara finansial dan menarik bagi generasi muda. Selain keuntungan ekonomi, GAP memastikan bahwa lingkungan tetap terjaga. Prinsip berkelanjutan mewajibkan petani untuk mengelola tanah dan air secara bertanggung jawab untuk meminimalkan pencemaran dan menjaga keanekaragaman hayati. Ini adalah komitmen jangka panjang terhadap kesehatan agroekosistem. Aspek sosial GAP yang berfokus pada kesehatan dan keselamatan pekerja juga meningkatkan citra sektor pertanian dengan menyediakan alat pelindung diri atau APD, fasilitas sanitasi layak, dan upah yang adil. GAP memastikan hak-hak dasar pekerja terpenuhi. Secara keseluruhan, GAP adalah sistem terkontrol yang komprehensif, mulai dari pemilihan benih hingga pengemasan dengan dokumentasi. Ini memastikan bahwa setiap langkah produksi terdokumentasi dan dapat ditelusuri, memberikan transparansi penuh kepada regulator dan konsumen. Oleh karena itu, GAP adalah investasi masa depan pertanian Indonesia. Penerapan yang konsisten menciptakan sistem pangan yang aman, efisien,
dan berkelanjutan yang pada akhirnya melindungi konsumen, mensejahterakan petani, dan melestarikan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Sekian dari presentasi saya.